Salam petani saca inci Borneo. Cara membasmi bekicot di kebun saca inci menggunakan sekam padi. Selain menggunakan sekam padi, ada juga menggunakan kulit telur. Link video tersebut kami munculkan di atas. Bekicot atau siput seringkali menjadi masalah. Ada sejumlah cara membasmi bekicot yang merusak tanaman. Kingdom, Animalia. Ordo, Stylomatophora. Family, Acatinidae. Genus, Achatina. Spesies, Achatina fulica. Bekicot memiliki nama latin Achatina fulica atau juga dikenal dengan siput darat, hewan yang bertubuh lunak. Hewan ini berasal dari Afrika Timur dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia setelah terbawa dalam perdagangan. Masyarakat Indonesia mengenal hewan ini dengan berbagai nama mulai dari bekicot, siput, hingga keong meski sebenarnya berbeda. Saat musim hujan, bekicot menjadi salah satu hewan yang menjadi hama penyakit bagi tanaman. Hewan ini bisa merusak sejumlah tanaman saca inci yang ada di kebun kamu sehingga harus disingkirkan. Bekicot sering menyerang pada tanaman pada malam hari. Berikut ini adalah contoh serangan siput pada batang tanaman saca inci. Batang tanaman saca inci pada batang terkelupas seperti di video ini. Contoh kulit luar pada batang tanaman saca inci, dimakan oleh bekicot. Usia tanaman ini 40 hari. Sebelumnya di sekitar tanaman ini ditumbuhi rumput liar, mengakibatkan bekicot datang. Berikut ini contoh tanaman saca inci yang mampu bertahan dari serangan bekicot. Dapat kita lihat ada bekas kulit luar batang saca inci yang luka. Gejala serangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan siput adalah cukup besar. Akar-akar muda, tunas baru, dan kuncup bunga adalah makanan paling lezat bagi siput ini. Apabila tidak ditanggulangi akan berdampak tanaman saca inci akan mati, akibat serangan siput atau bekicot terus-menerus. Untuk itu, kamu memang perlu mengetahui cara membasmi bekicot dari tanaman dengan mudah. Saca inci Borneo akan menjelaskan mengenai cara alami membasmi bekicot alias cara mengusir siput dengan mudah, menggunakan sekam. Sekam adalah bagian dari bulir padi-padian berupa lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan. Dalam pertanian, sekam dapat dipakai sebagai campuran pakan, alas kandang, dicampur di tanah sebagai pupuk, dibakar, atau arangnya dijadikan media tanaman. Manfaat dan kegunaan arang sekam. Arang sekam atau sekam bakar banyak dimanfaatkan sebagai campuran media tanam dan media tanam murni tanpa campuran. Arang sekam digunakan sebagai media tanam hidroponik dan campuran media tanam berbasis tanah. Arang sekam merupakan media tanam yang baik karena memiliki kandungan SiO2 52% dan unsur C 31% serta komposisi lainnya seperti Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan Cu dalam jumlah yang sangat sedikit. Unsur hara pada arang sekam antara lain nitrogen N 0,32%, fosfat P 0,15%, kalium K 0,31%, kalsium K 0,96%, V 180 ppm, Men 80.4 ppm, Zen pukul 14.10 ppm dan Ph 8,59,0. Arang sekam atau sekam bakar memiliki karakteristik yang ringan, berat jenis 0,2 kg L kasar sehingga sirkulasi udara tinggi, kemampuan porositas yang baik dan kemampuan menyerap air rendah. Arang sekam mengandung silika, Si, yang cukup tinggi yakni sebesar 16,98%. Silika, Si, merupakan unsur yang tidak penting untuk tanaman dan bukan unsur hara. Akan tetapi keberadaan unsur silika, Si, diketahui dapat memperbaiki sifat fisik tanaman dan berpengaruh terhadap kelarutan P dalam tanah.
Jika unsur silika, Si, dalam tanah kurang dari 5%, maka tegak tanaman tidak kuat dan mudah roboh. Begitu banyak unsur yang dikandung oleh arang sekam sehingga sangat baik digunakan untuk media tanam. Adapun manfaat menggunakan arang sekam sebagai media tanam adalah 1. Menjaga kondisi tanah tetap gembur, karena memiliki porositas tinggi dan ringan. 2. Memacu pertumbuhan proliferation mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. 3. Mengatur pH tanah pada kondisi tertentu. 4. Mempertahankan kelembaban. 5. Menyuburkan tanah dan tanaman. 6. Meningkatkan produksi tanaman. 7. Sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen. 8. Sebagai media tanam. 9. Meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air. Demikian pemanfaatan arang sekam. Manfaat sekam padi ternyata bisa dijadikan pupuk organik dan mengusir bekicot. Penggunaannya bisa dengan hanya menyebar sekam padi di tepi tanah tanaman. Penyebarannya harus rata di seluruh permukaan tanah. Karena bekicot ini paling tidak bisa lewat di media yang tajam seperti tekstur yang dimiliki sekam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, klik dulu tombolnya di bawah biar enggak ketinggalan info yang menarik dari Sacha Inci Borneo.